Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nutrisi Ishasana. Saya dari program studi pendidikan biologi. Saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Yang pertama, saya akan menyampaikan perangkat pembelajarannya, yaitu ada SK, KD atau indikator, kemudian ada RPP, materi, lembar tugas siswa, dan yang terakhir ada asesmen. Standar kompetensi. Agar dapat memahami dan menjelaskan struktur, fungsi, dan proses serta kelainan penyakit yang mungkin terjadi. Kompetensi dasar. Menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, proses, dan kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Indikator. Menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah, menjelaskan macam-macam kelainan pada darah. Ini adalah peta konsepnya. Yang pertama, ada definisi, kemudian jantung, pembuluh darah, dan gangguan pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal. Sistem kardiovaskuler terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang pertama ada struktur anatomi jantung, yang kedua ada lintasan darah di dalam jantung, dan yang ketiga ada cara kerja jantung. Yang pertama, struktur anatomi jantung. Jantung dibentuk oleh otot jantung dan jaringan ikat yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama, epikardium atau lapisan terluar, kemudian miokardium atau lapisan antara epikardium dan endokardium, dan yang terakhir ada endokardium atau lapisan terdalam. Lintasan darah di dalam jantung. Pembuluh darah vena membawa darah memasuki serambi kanan dan melalui klet tricuspidalis darah dikirim ke bilik kanan. Selanjutnya, darah melalui klet semilunar paru-paru dialirkan ke batang dan arteri paru-paru, kemudian ke paru-paru. Cara kerja jantung. Yang pertama, dengan sistem diastol, dan yang kedua dengan sistem sistol. Sistem diastol adalah serambi berelaksasi dan darah masuk ke jantung. Dan sistem sistol adalah bilik berkontraksi sehingga darah keluar dari jantung. Ini adalah gambar dari organ jantung. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ yang berfungsi untuk mengangkat darah keluar atau masuk ke jantung. Di sini dapat dilihat perbedaan dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Darah. Darah adalah cairan jaringan yang mengalir di dalam pembuluh yang terdiri atas plasma, sel-sel, dan keping darah. Berikut ini adalah bagian dari darah. Golongan darah. Golongan darah terbagi atas 2 sistem. Sistem ABO yaitu A, B, AB, dan O, dan sistem RH yaitu RH- dan RH+. Transfusi darah. Donor bergolongan darah O adalah donor universal, dan resipien bergolongan darah AB adalah resipien universal. Ini adalah gambar dari pembentukan benang-benang fibrin untuk menutup luka. Berikut ini adalah skema pembekuan darah, yang akhirnya menghasilkan benang-benang fibrin. Gangguan pada sistem peredaran darah, yaitu ada hemofilia, anemia, hipertensi, hipotensi, aterosklerosis, stroke, serangan jantung, leukemia, varises.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.